Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian peserta workshop pelatihan keterampilan dasar teknik institusional pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan materi strategi pembelajaran dan motivasi yang dibuat oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI. Tujuan umum daripada pelatihan ini atau workshop ini adalah diharapkan para peserta workshop mampu untuk memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran dan juga memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan khusus dari pembelajaran ini adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, serta juga menjelaskan tutorial belajar di perguruan tinggi. Definisinya adalah bahwa strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, yang tertuang pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam masalah 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Sedangkan mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang tertuang pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Adapun standar seleksi mahasiswa adalah dalam kitab taklim, ilmu taklim, pertama ada kaun atau cerdas, hirsun atau rajin, istibarun atau sabar, 4 bulgoh atau biaya, irsadul ustad atau petunjuk, atau dokter atau dosen. Tulu zaman adalah panjang waktunya. Pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen pendidik dengan mahasiswa. Peserta didik di kelas dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Dikutip dari Zainal Arifin. Di sini juga ada beberapa pemikiran-pemikiran, ya diantaranya adalah Dimyati dan Mujiono, bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan dosen atau pendidik secara program dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Beberapa pendapat dari beberapa orang lainnya tertuang di sini. Di antaranya adalah oleh Dick Carey, Hilda, Suparman, Etin Solihatin, dan Darmaya. Di sini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar atau mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan mengorganisasikan dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun pentingnya strategi pembelajaran, pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran, yang ketiga adalah menarik minat belajar peserta didik, yang keempat memotivasi, mendorong, menggerakkan, serta membimbing dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi dalam pembelajaran, diantaranya strategi pelajaran inquiry. Pada strategi ini, rekap kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Untuk strategi pelajaran eksploratoris, menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Yang ketiga adalah strategi pelajaran berbasis masalah. Pada strategi ini memandukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses memecah masalah ilmiah didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat adalah strategi pelajaran kooperatif.
Pada strategi ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara ras, agama, atau gender. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau PPKB. Strategi ini menerapkan keutamaan atau kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Adapun beberapa karakteristik daripada proses pembelajaran diantaranya adalah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Di sini juga mendefinisikan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik atau dengan pendidik dan pemberi belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Beberapa model pembelajaran atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir. Pembelajaran ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Contohnya model pembelajaran kooperatif adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Bahkan definisi daripada segi pembelajaran. Untuk metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik guna memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu dengan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Teknik pembelajaran adalah dengan cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu. Cara digunakan adalah mengimplementasikan suatu metode. Taktik pembelajaran di sini adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam masa metode atau teknik tertentu. Bedakan gambar berikut ini di dalam kelas, suasana kelas. Ada yang tertidur, ada yang secara fokus mengamati ke depan ketika dosen memaparkan penjelasannya, dan juga ada diskusi yang aktif antara dosen dan mahasiswa. Bedakan juga di sini ada kelompok belajar, ada juga ketika dosen menjelaskan di depan kelas pada para mahasiswa yang hadir. Bloom dan Petrol dalam belajar mahasiswa menguasai 3 ranah, yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif itu ada 6 tingkatan, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan psikomotor di antaranya ada peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan juga naturalisasi. Sedangkan Bloom dan Petrol yang afektif, di sini adalah pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan juga pengamalan. Adapun motivasi belajar di perguruan tinggi, pengertiannya ada mover, menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, serta mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi merupakan kekuatan atau seseorang yang dapat menimbulkan tingkat presentasi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Motivasi menurut Deddy Supriyadi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil meskipun seseorang memiliki cakapan yang tinggi. Mahasiswa akan kurang berhasil dalam belajar jika motivasinya lemah. Motivasi juga dipandang sebagai dorongan mental dan juga kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Kutipan dari Dimyati. Dan beberapa kutipan lainnya.
Dalam motivasi belajar, nyatanya adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Dikutip dari Hamzah B. Uno, disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Adapun ciri-ciri motivasi belajar yang dikemukakan oleh Sudirman adalah tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi tugas, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, dan cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, serta dapat mempertahankan pendapatnya. Lalu tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, serta senang mencari dan memecahkan masalah-masalah sosial. Dari analisis hasil kerja yang rendah, prestasi kerja belum menguasai pengetahuan, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Fungsi motivasi dalam belajar adalah satu, motivasi sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Fungsi dari motivasi adalah sebagai pendorong untuk membuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentuan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, serta mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Adapun bentuk motivasi sekolah adalah motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh guru atau dosen. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa antara lain dengan memberi angka, memberi nilai, hendaknya angka tersebut memberikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memberikan hadiah. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kemudian kompetensi serta ego involvement, menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolahan dan menerimanya sebagai suatu tentangnya sebagai mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga diri sebagai jaminan. Kemudian memberikan pujian, senang dipuji daripada dilecehkan. Ini hal-hal yang harus perlu diperhatikan. Teori motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori Langko mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Mahasiswa yang telah diberi penguatan untuk belajar akan termotivasi untuk belajar, demikian juga mahasiswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Bagi hadiah dan penguatan, tidak ada jaminan memberikan hadiah akan menguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Kemudian untuk cognitive dissonance, teori ini berpegang bahwa orang yang akan marah tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologis tidak konsisten. Untuk mengatasi ketidaksenangan mereka mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Teori atribusi berfungsi bagaimana mahasiswa atau siswa menginterpretasikan dengan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka, dan menyarankan kepada dosen guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi mahasiswa atau siswa. Self-worth atau menghargai diri sendirinya. Seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia punya kemampuan yang positif jika seorang gagal dalam menjalankan tugas. Persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Menurut Karl Ransome-Roger, prinsip pendidikan pelajaran ada beberapa, yakni menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya, ya. Serta pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Serta belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Menurut Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan utama di mana mereka percaya akan bantu memenuhi kebutuhan. Ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Kompetensi dosen yang perlu dikembangkan adalah menguasai struktur dan konten mata kuliah,
Kemudian bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Dosen dapat mengetahui pengetahuan tertentu untuk mengajar. Seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, yakni materi dan pedagogik, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Kemudian membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat, diantaranya adalah mengatur iklim belajar, mempersiapkan lingkungan fisik, lingkungan sosial serta tempat sekitar tempat belajar, kemudian mengajar dengan menghubungkan dunia atau IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik, serta menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. ASS model di sini adalah berupa perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan juga kepuasan. Attention, perhatian yang ditimbulkan oleh elemen yakni baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa diantaranya gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi, kemudian gunakan variasi media dengan menggunakan transparansi, videotape, film, dan lain-lain. Juga gunakan humor dalam presentasi, serta gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa diantaranya adalah motif pribadi, motif instrumental, serta nilai kultural. Sampaikan apa kemampuan mahasiswa yang telah mempelajari kuliah tersebut, berarti perlu menjelaskan tujuan siswa. Kemudian menjelaskan manfaat pengetahuan keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Percaya diri atau confidence, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, kemudian perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, serta meningkatkan harapan untuk berhasil dan menyatakan persyaratannya. Kemudian memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, serta tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, dan juga berikan umpan balik yang konstruktif. Sedangkan satisfaction, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif. Lalu berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktikkan pengetahuannya yang dipelajarinya, dan juga meminta mahasiswa untuk membantu teman yang belum berhasil. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Pendekatan lainnya adalah dengan expertise, empati, entusiasme, clarity, cultural responsive. Dan kesimpulan daripada ini adalah internal, kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Eksternalnya adalah kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Simpulan, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan menghadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Tuntutan belajar di perguruan tinggi, yakni prinsip belajar sepanjang hayat, berpendidikan setinggi-tingginya. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa di sini adalah kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan. Zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Di sini adalah menuntut kemampuan berpikir keras, kreatif, dan inovatif, kemudian menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, serta menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan kehendak, memiliki persisten, memiliki keinginan. Sukses dalam belajar, biar tujuan belajar tercapai yakni learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Kiat-kiat suksesnya adalah tujuan atau cita-cita, kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, jasmani, dan rohani. Kesimpulan dari ini adalah pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan mengmaksimalkan pengabdian kepada Tuhan, serta melakukan evaluasi. Sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Moto, prinsip, dan filosofi di sini adalah kerja, ibadah, ramah, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Prinsipnya bersyukur, bersenang, jangan menyenangkan orang lain. Untuk filosofinya, sebaik manusia adalah bermanfaat pada orang lain. Demikian, terima kasih penjabaran materi pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Syihabuddin Said untuk memberikan saya kesempatan pada saya untuk memaparkan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.